Apa kabar anak-anak hebat dimanapun berada? Sebentar lagi kita akan memasuki masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau yang dikenal dengan MPLS. Untuk tahun 2025 ini, MPLS dikenal dengan MPLS Ramah. Apa itu MPLS Ramah? Mari sama-sama kita kenali. Dasar dari MPLS Ramah ini adalah Surat Edaran Mendikdesmen nomor 10 tahun 2025. Apa itu MPLS Ramah? Masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau MPLS Ramah adalah kegiatan pertama bagi murid baru yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengenalkan warga, kurikulum, dan lingkungan. Kegiatan ini dirancang dengan memuliakan dan menghormati hak anak melalui pemberian pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan untuk memperkuat karakter dan profil lulusan. Kenapa MPLS Ramah? Karena pengalaman pertama murid baru di satuan pendidikan sangat mempengaruhi pandangannya terhadap dunia pendidikan. Kegiatan MPLS harus membantu murid baru agar merasa diterima, bersemangat belajar, dan membentuk karakter positif. Prinsip MPLS Ramah ini adalah ramah, memuliakan, menghormati hak anak, dan menjunjung tinggi nilai karakter. Kemudian edukatif, yakni mengandung nilai-nilai pendidikan. Selanjutnya efektif dan efisien, yakni sesuai dengan maksud dan tujuan MPLS Ramah serta menggunakan sumber daya dengan optimal. Kemudian inklusif adalah dapat diakses oleh seluruh murid. Kemudian partisipatif, yakni melibatkan seluruh warga dan komite satuan pendidikan. Dan yang terakhir, fleksibilitas, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan dengan mengacu pada panduan. Manfaat MPLS Ramah, yakni ada 4. Yang pertama, membantu murid baru menumbuhkan karakter dan memperkuat profil lulusan melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan pagi ceria. Yang kedua, mendorong murid baru untuk mengenal, beradaptasi, dan membangun interaksi positif dengan warga dan lingkungan satuan pendidikan. Yang ketiga, memfasilitasi murid baru untuk memahami kurikulum dan budaya sekolah. Dan yang keempat, membantu guru untuk mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan murid baru. Selanjutnya, siapa yang terlibat di kepanitiaan MPLS Ramah ini? Tentunya yang pertama adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama, lalu guru sebagai pembimbing dan pengawas kegiatan, dan dibantu oleh tenaga kependidikan yang mendukung administrasi dan teknisnya. OSIS yang merupakan bagian dari organisasi siswa yang ada di sekolah boleh terlibat sebatas sebagai pendamping, bukan pelaksana utama, dan harus berada di bawah pengawasan guru. Kemudian, di kegiatan MPLS ini juga harus ada keterlibatan orang tua. Sekolah wajib mensosialisasikan jadwal, tujuan, larangan, dan mekanisme pengaduan kepada orang tua atau wali. Dan orang tua atau wali juga dihimbau untuk mengantar calon murid baru pada hari pertama atau selama MPLS sebagai bentuk keterlibatan keluarga. Untuk tingkat menengah ataupun atas, kemungkinan orang tua tidak mengantarnya, tetapi keterlibatan orang tua bisa dengan membantunya mempersiapkan bekal untuk dibawa untuk makan selama kegiatan MPLS ini. Berikut kegiatan yang dilarang dalam MPLS Ramah, yakni memberikan tugas yang tidak masuk akal atau tidak relevan, lalu aktivitas yang mengarah pada kekerasan, kemudian penggunaan atribut yang tidak edukatif dan tidak relevan, dan kegiatan yang dilakukan tanpa pengawasan guru. Berikut kegiatan saat pelaksanaan MPLS Ramah.
Kegiatan MPLS untuk menumbuhkan dan menguatkan karakter serta profil lulusan murid baru melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pertemuan pagi ceria, pengenalan profil lulusan dan aktivitas lainnya terkait program pencegahan dan penyimpangan isu sosial. Lalu, pengenalan dan interaksi positif dengan warga satuan pendidikan. Kemudian, pengenalan sarana dan prasarana satuan pendidikan, dan pengenalan fasilitas umum yang tersedia di lingkungan terdekat satuan pendidikan. Pengenalan visi, misi, dan tujuan sebagai ciri khas satuan pendidikan. Pengenalan intrakurikuler dan kokurikuler yang dilaksanakan di satuan pendidikan. Pengenalan kegiatan kesiswaan, pengenalan budaya satuan pendidikan, merupakan kegiatan asesmen MPLS Rama untuk literasi, membaca, dan numerasi. Dan kegiatan MPLS Rama bisa dilakukan selama 5 hari atau 3 hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran 2025-2026. Demikian bahasan kita tentang MPLS Rama, mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi anak-anak hebat dimanapun berada, selamat mengikuti kegiatan MPLS.